Saudara sekalian, penempatan Abu Janda ya boleh dikatakan tadi kan ada kekompakan partai-partai politik dan juga masyarakat seolah ini menempatkan Abu Janda itu sebagai common enemy. Apakah itu terlalu berlebihan? Nah, menurut saya juga tidak terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan kekesalan masyarakat terhadap Abu Janda yang lebih sering melecehkan Islam dan juga umat Islam lewat konten-kontennya di media sosial. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan dimanapun saudara berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kali ini kita masih membicarakan tentang KC dan nanti terkait dengan Abu Janda. Jadi saya berikan titel Pasca KC, mungkinkah Abu Janda menjadi common enemy? Puan dan tuan, sebagaimana kita ketahui, Abu Janda juga pernah bermasalah ya, bahkan ada beberapa kali dilaporkan oleh beberapa pihak ya terkait dengan dugaan ya penistaan agama dan juga ada dugaan tentang rasisme. Kali ini kita akan mengungkit ya sedikit tentang ya boleh dikatakan lagu lama tentang kedua hal tersebut yang dilakukan oleh Abu Janda atau alias Permadi Arya. Hal ini saya coba untuk naikkan ya sebagai efek lanjut dari penangkapan Muhammad KC dan juga Ustadz Yahya Waloni terkait dengan penistaan agama. Pimpinan Muhammadiyah dan juga tokoh NU bersepakat untuk atau dalam hal ini agar polisi juga bertindak preventif dan responsif terhadap para penista agama. Sebagaimana saya temukan di gelora.co pada tanggal 30 Agustus 2021, dimuat berita yang berjudul Keras Muhammadiyah dan NU kompak ingin penjarakan Abu Janda sampai kami sol-solen. Puan dan tuan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai bahwa Indonesia merupakan negara hukum, tidak ada dan tidak boleh ada individu atau kelompok yang kebal dari aturan hukum. Beliau mengatakan bahwa jadi siapapun yang melanggar hukum dan terbukti bersalah harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk para buzzer yang justru menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Demikian pula tokoh NU Umar Hasibuan alias Gus Umar juga turut mengapresiasi langkah polisi menangkap Muhammad KC dan juga Yahya Waloni. Namun jangan lupa ya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Maka dia juga meminta buzzer seperti Abu Janda turut mendapat perlakuan serupa. Puan dan tuan, siapa yang tidak kenal dengan Abu Janda alias Permadi Arya? Semula saya agak kurang mengenal ya juga dengan namanya Abu Janda itu, siapa sebenarnya gerangan dia. Setelah melihat di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One, saat itu berhadapan dengan Ustadz Felix Sio yang membahas perihal bendera tauhid. Barulah saya kemudian mulai mengenalnya. Ada yang menyebut sebagai pegiat medsos, ada yang menyebut sebagai influencer, mungkin juga ada yang menyebut namanya atau menamainya sebagai buzzer. Saya turut mengamati sepak terjangnya yang acap kali dapat dinilai kontroversial bagi sebagian kalangan umat Islam. Bahkan patut diduga ucapannya sebagai bentuk penistaan terhadap agama dan atau ada unsur ujaran kebencian. Al-Kisah Abu Janda pernah dilaporkan ke polisi sebanyak 6 kali, ya termasuk yang kedua soal rasisme terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai dan Islam sebagai agama arogan.
Keenam laporan polisi itu adalah yang pertama, penghinaan bendera tauhid. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LPTBL 6215 11 Romawi 2018 PMJ Dit Reskrimsus tertanggal 14 November 2018. Yang kedua dilaporkan Ustadz Mahir At-Tuwalibi ya, atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 1010 11 Romawi 2019 Bareskrim. Kemudian yang ketiga, menghina agama Islam. Laporan tertanggal 10 Desember 2019 dengan nomor laporan polisi STTL /572 12 angka Romawi, kemudian 2019 Bareskrim. Kemudian yang keempat, dilaporkan Sultan Pontianak karena menghina Sultan Hamid II. Laporannya terregister dengan nomor STTP /351 7 Romawi 2020 tanggal 9 Juli 2020. Lalu yang kelima, ucapan rasis pada kasus Natalius Pigai. Laporan pun telah diterima dengan nomor STTL 30 1 Romawi 2021 Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. Lalu yang keenam, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri pada Jumat 29 Januari terkait unggahan status Islam arogan dari Arab. Laporan bernomor LPB 0056 Romawi 1 2021 Bareskrim tanggal 29 Januari 2021. Untuk dua laporan terakhir ini, Abu Janda diduga melanggar yang pertama pasal 45 ayat 3 junto, pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang diskriminasi etnis. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait dengan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau SARA, pasal 28 ayat 2, penistaan agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, pasal 156A. Laporan DPP KNPI ke Bareskrim Polri terhadap Permadi Arya alias Abu Janda dalam kasus rasisme Natalius Pigai mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Pemberitaan yang masif tampaknya membuat para tokoh turut bicara ya, untuk menyikapi perbuatan Abu Janda yang sangat beraroma rasisme. Kali ini partai-partai di DPR kompak satu suara mendukung pelaporan atas Abu Janda ya waktu rame-ramenya itu, agar bertindak secara tegas ya, berdasarkan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Semua partai-partai di DPR waktu itu diketahui minus PDIP ya, meminta pihak polisi untuk menindak Permadi Arya alias Abu Janda dari mulai Nasdem, Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, P3, PKB, PKS, dan PAN. Kekompakan partai-partai ini seolah mengisyaratkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit yang waktu itu baru dilantik ya, mau membuktikan janjinya ketika menjalani fit and proper test di DPR belum lama ini. Maksudnya di awal-awal tahun ini. Kapolri berjanji akan menegakkan hukum dengan adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak ada lagi hukum pisau dapur. Saudara sekalian, dari sisi lain juga diperoleh berita berdasarkan kompas.com tanggal 30 Januari 2021 bahwa Satuan Koordinasi Nasional Satkornas Barisan Ansor Serbaguna Banser memberikan pernyataan sikap ya, terkait pelaporan Permadi Arya atau Abu Janda ke kepolisian dalam rangka dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA. Wakil Kepala Satkornas Hasan Basri Sagala meminta semua pihak harus menghormati dan menjunjung tinggi asas kesamaan hak di hadapan hukum atau equality before the law. Banser akan mendukung kepolisian agar bertindak seadil-adilnya dalam melakukan proses hukum terkait dengan kasus yang melibatkan Abu Janda tersebut. Saudara sekalian, penempatan Abu Janda ya boleh dikatakan tadi kan ada kekompakan partai-partai politik dan juga masyarakat seolah ini menempatkan Abu Janda itu sebagai common enemy
Apakah itu terlalu berlebihan? Nah, menurut saya juga tidak terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan kekesalan masyarakat terhadap Abu Janda yang lebih sering melecehkan Islam dan juga umat Islam lewat konten-kontennya di media sosial. Setelah tindakan rasisnya terhadap Natalius Pigai dilaporkan, kini Abu Janda membuat, waktu itu saya beritakan ini, membuat ulah yang baru yang menyerang kehormatan umat Islam dengan menyebut kaum Islam merupakan agama pendatang yang arogan. Islam memang agama pendatang dari Arab. Agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Keharingan, dan lain-lain. Dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Nah, kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal. Ini cuitnya lewat akun @permadiaktivis1. Saudara sekalian, common enemy menjadi sangat penting dalam memerangi rasialisme dan penistaan agama karena keduanya merupakan perbuatan yang sengaja ditujukan untuk merendahkan martabat manusia dan komunitas agama yang memiliki derajat yang tinggi. Selanjutnya, common enemy akan mendorong terciptanya common sense of crisis dan akhirnya akan membentuk common action atau tindakan bersama untuk melawan kebatilan atau ketidakadilan atau tindak pidana yang lain. Apalagi yang ditunggu oleh aparat penegak hukum ketika kita bersama telah dihadapkan pada fakta adanya common enemy. Salah satunya adalah Abu Janda atau Permadi Arya ini. Saya kira prinsip equality before the law dan presumption of innocence memang perlu diperhatikan, namun jangan sampai melemahkan tindakan aparat penegak hukum untuk memproses Abu Janda. Jika perlu, mengingat tadi sudah saya sebutkan 5-6 kali Abu Janda dilaporkan karena dituduh melakukan berbagai tindak pidana, maka kasus 2 yang terakhir itu lebih baik setelah melalui pemeriksaan dalam rangka penyidikan serta terang bahwa Abu Janda terdapat alat bukti bahwa ia melakukan tindak pidana rasisme dan penistaan agama, maka lebih baik Abu Janda dapat ditahan mengingat ancaman pidananya itu hingga 5 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pada pasal 16 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, angka 2, dan atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian pula terkait dengan tindak pidana penistaan agama, saudara sekalian, itu di pasal 156 huruf A, itu juga ancaman pidananya mencapai 5 tahun. Bahkan kalau yang tadi terkait dengan misalnya itu ada yang memasukkan untuk tindak pidana ITE, itu ancamannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Apakah akan serius dalam hal ini Polri khususnya sebagai garda terdepan menangani common enemy terkait dengan Abu Janda yang diduga telah melakukan perbuatan rasisme dan penistaan agama ini? Ya, semuanya tergantung atau kembali pada aparat penegak hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana. Mulai dari keseriusan pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan pengadilan. Saya kira kita perlu menagih janji atau komitmen Kapolri yang baru ini untuk menegakkan hukum dan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat dengan slogan presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Itu benar-benar dapat diwujudkan, bukan macan kertas belaka. Semua pihak hendaknya maju terus pantang mundur untuk melawan dan menghentikan langkah para rasialis dan juga penista agama. Mereka adalah common enemy masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara sekalian, tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.